Hadir. Oke. Hadir. Ustadz Ahmad Abu Al-Fatih. Kelompok 6 ada Yusuf. Hadir, Pak. Oke, Anissa kelompok 6. Baik, kelompok 7. Hadir. Kelompok 7. Hadir, Pak. Baik. Hadir. Hadir, Pak, hadir. Oke, kelompok 8. Hah? Kelompok 8. Hadir, Pak. Oke. Kelompok 8. Kelompok 9 ada nggak? Nggak ada ya. Tidak ada. Ini Ustadz Burhan Ali ada, Ustazah Laila Sari ada, Bu Laila ada? Enggak, Pak. Ada ya, alhamdulillah. Bu Laila sehat? Alhamdulillah. Kok lemes sih? Belum makan sore? Enggak, Pak. Biasa aja, Pak. Mau saya kirimin rendang lagi atau gimana? Baik, semangat ya, Bu Laila. Baik, Ibu Dona dari PBS ada nggak? Nggak ada ya. Oke, tidak ada. Ibu Retna ada? Nggak ada. Baik. Kita mulai ya. Ini terkait dengan materi kita kelanjutan sebagai materi terakhir dari pembekalan kita. Nanti akan dilanjutkan minggu depan, Sabtu depan itu adalah pelepasan. Kita akan undang Pak Rektor, kemudian LPPM untuk kemudian bersama-sama di kampus untuk pelepasan. Nah, jadi hari ini saya kira adalah materi terakhir dari yang kemarin sudah menyusun program, membuat RAB, kemudian menentukan tema dan seterusnya. Sekarang kita bagaimana nanti mengukur program kita, efektivitasnya, bagaimana pencapaiannya, dan laporan kegiatannya. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Bahan yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan KKN ini yang pertama adalah KAK, kerangka acuan kerja. Setiap kita melakukan satu pekerjaan, itu kerangka acuan kerja harus kita miliki. Atau yang kita kenal sekarang itu yang sudah kalian buat proposal lah istilahnya, proposal kegiatan gitu ya. Jadi kan itu adalah kerangka acuan kerja kalian di dalam melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ini di lapangan. Biasanya isinya itu adalah rencana kegiatan ditambah rencana anggaran, dia bisa menjadi satu kerangka acuan kerja. Atau yang kita kenal dengan istilah TOR, Term of Reference gitu ya. Bicara di dalamnya itu mengandung beberapa hal nih ya. Di dalam TOR itu ada what itu apa sih kegiatannya, why, mengapa kegiatan ini dilaksanakan gitu kan. Kemudian who, siapa saja yang bertanggung jawab dalam pencapaian output nantinya, when, kapan jangka waktu kegiatan dimulai dan kapan selesai, where, di mana kegiatan dilaksanakan, how, bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, dan how much, berapa biaya yang dibutuhkan untuk anggaran. Kita sudah punya pagu, perhitungannya kemarin sudah ada 60% dari anggaran kita, dan nanti akan kalian kelola bersama-sama tim kalian. Oke. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan penyusunan laporan ini adalah KPI atau Key Performance Indicator atau yang kita kenal dengan istilah indeks kinerja utama gitu ya. Atau indikator kinerja utama, indikator kinerja utama atau KPI, Key Performance Indicator. Jadi tentukanlah sasaran objektif kalian. Jadi di dalam KAK itu sudah ada objektif goalnya itu apa, sasarannya itu apa, outcome yang mau dicapai apa. Kemudian munculkan bentuknya dalam output kegiatan gitu ya. Dan KPI-nya atau IKU-nya itu ditentukan juga serta persentase pencapaiannya nanti. Nah, misalnya nih ya, ada KPI yang sifatnya in process, ada KPI yang sudah langsung bentuknya adalah output gitu ya. Misalnya ketika kalian membuat program untuk anak-anak, misalnya belajar Iqra gitu ya. Mapping awal ternyata dari 50 siswa itu 40 siswa tidak bisa belajar tidak bisa membaca Quran dengan baik. Maka kalian buat KPI-nya bahwa nanti setelah program ini berlanjut atau selesai,
dari 40 siswa yang tidak bisa baca Quran itu misalnya 80%-nya bisa baca Quran dengan metode apa segala macam. Nah, ini adalah IKU. Atau bisa juga bentuknya pengukuran jumlah kegiatan. Misalnya mengadakan demo memasak berapa kali gitu ya, dalam kurun waktu 1 bulan mungkin ada kegiatan buat ibu-ibu ada 4 kali kegiatan gitu, atau ada 5 kali kegiatan, yang 2 pengajian, 2 ini, 3 ini gitu. Nah, ini nanti bisa menjadi KPI kalian, sehingga nanti pada saat kalian laporan perencanaan kalian, misalnya kalian mau mengadakan 10 kegiatan buat ibu-ibu, ternyata yang terlaksana hanya 8, kendalanya apa? Oh, ternyata 10-10-nya terlaksana, berarti tercapai indikator performan kita gitu ya, bahwa indikator efektivitas dari kegiatan kita itu tercapai. Karena KPI ini tugasnya atau fungsinya adalah untuk kita bisa mengukur efektivitas kegiatan kita. Kan kemarin sempat ada yang bertanya, Pak, gimana mau efektif atau tidak? Tentukan KPI-nya, tentukan IKU-nya, indikator kinerja utama gitu ya. Jadi tentukan itu, maka kalian bisa tahu apakah itu efektif atau tidak gitu ya. Nanti akan ada IKU kelompok, akan ada IKU bersama gitu ya. Misalnya mau modelnya begini, panitia besar sudah buat program, kemudian saya mau punya IKU, atau panitia besar sudah merumuskan bahwa IKU kita ada aspek pendidikan untuk anak, ada aspek pendidikan untuk remaja, kemudian dititipkan aspek pendidikan untuk anak, IKU ini dititipkan ke kelompok 1 dan kelompok 2. IKU untuk pendidikan remaja atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya remaja dititipkan ke kelompok 3 dan 4 gitu kan ya. Untuk IKU pencapaian pendidikan di bagian lansia dan orang tua dititipkan di kelompok 7 dan 8. Kira-kira bisa seperti itu. Ini sama proses kerjanya dengan negara kita. Negara kita misalnya punya visi, misi seperti apa, kemudian dititipkan ke Kementerian 1, Kementerian 2. Kemudian di kementerian dititipkan lagi indikatornya ke satker-satkernya. Oh, ini satker untuk diplomasi, oh ini satker untuk ini, oh ini satker untuk ini. Nah, ini bisa kita lakukan polanya semacam itu juga. Ketika nanti kalian sudah menentukan sasaran atau objektifnya. Kalau di proposal kalian belum ada, coba nanti ditentukan. Kalau sudah ada, bagus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bahan yang untuk kita gunakan sebagai laporan akhir ini adalah logbook atau catatan harian. Jadi kalian harus punya catatan harian. Oke. Catatan harian ini sebetulnya kalau di beberapa kampus lain ada yang sifatnya personal atau individu laporannya gitu ya. Dan ada juga yang sifatnya logbook per kelompok. Nah, namun kalau saya cenderung supaya, karena ini kita akan tidak semuanya ada di setting lokasi, maka logbook atau catatan hariannya ini nanti berkelompok aja, per kelompok, ditandatanganin oleh ketua kelompok. Hari ini ngapain, sudah ngapain aja, kendalanya apa. Nanti logbook atau catatan harian ini dikumpulkan setiap 1 minggu, kemudian menjadi laporan mingguan. Laporan mingguan ini yang kalian akan konsultasikan bersama dosen pembimbing. Jadi nanti akan ada pertemuan bersama dosen pembimbingnya, baik secara daring ataupun dosen pembimbingnya datang. Ya, kalian ceritakanlah hasil dari kumpulan catatan harian itu di dalam satu rangkuman laporan mingguan. Gak usah terlalu rumit. Ya, pedomannya sebetulnya sudah ada, Bu Lela Sari sudah pernah pegang, tapi itu belum identik dengan fakultas kita ya, jadi nanti perlu ada penyesuaian. Tapi saya pengennya yang sederhana aja. Dari logbook dikumpulkan, setelah itu dikumpulkan, ditinggal dikasih pengantar bahwa ini adalah laporan mingguan, gitu ya. Tidak perlu membuat satu format laporan baru lagi, tidak. Jadi cukup satu format logbook catatan harian. Nanti di situ ada identitas, ada kegiatan, ada waktu, ada kendala apa, ada siapa yang bekerja di situ. Nah, informasi-informasi semacam itu yang nanti akan harus muncul di di logbook atau catatan harian. Jadi kita bisa tracing siapa yang kira-kira optimal aktifnya dan siapa yang kira-kira masih perlu dibantu untuk maksimal pekerjaannya. Kemudian setelah laporan mingguan ada logbook, kemudian jadi laporan mingguan.
tugas selanjutnya adalah menyusun laporan akhir. Ini adalah daftar isinya, dibuat sederhana saja. Ada halaman judul, lembar pengesahan, nanti saya jelaskan lembar pengesahan isinya apa saja. Kemudian ada kata pengantar atau prakata, ya. Kemudian daftar isi, kemudian daftar lampiran. Baru di bagian laporan akhir ini ada pendahuluan, latar belakang, tujuan penyelenggaraan KKN, rencana kegiatan, deskripsi tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan. Kemudian ada pelaksanaan program kalian tuh sampai ke bawah. Kemudian penutup dan lampiran. Laporan yang besar panitia bersama, ada satu laporan panitia bersama yang sifatnya wide perspektif. Jadi perspektifnya perspektif bersama, gitu ya. Programnya program bersama. Nanti tornya mengacu kepada tor yang proposal yang di awal ini yang sudah dibuat oleh panitia bersama. Adapun kelompok membuat laporannya perspektif dari kelompoknya, ya, lebih sempit lagi, lebih spesifik lagi pelaporannya dan lebih lebih kepada program-program yang lebih detail gitu ya, yang lebih apa yang kalian lakukan lah gitu ya, pencapaian-pencapaian yang sifatnya menjadi sub dari laporan yang wide perspektif tadi gitu. Jadi nanti akan ada laporan, kalau yang masuk di dalam panitia bersama itu punya tanggung jawab lain, yaitu membuat laporan akhir yang wide perspektif atau laporan yang utuh dari laporan ke kelompok-kelompok yang lainnya. Sedangkan setiap kelompok punya laporan sendiri. Setelah laporan ini sudah dibuat, ya, kemudian buatlah, diperas lagi menjadi artikel pengabdian kepada masyarakat dengan mencantumkan dosen pembimbing kalian di dalam artikel tersebut. Nanti formatnya saya berikan juga. Ini yang nanti akan kita publikasikan baik melalui jurnal di internal fakultas kita ataupun jurnal di luar kampus kita. Ini harapannya mudah-mudahan dari 11 kelompok ya kita punya, nanti akan ada 11 artikel KKN pengabdian masyarakat yang akan dipublikasikan begitu ya. Ini harapannya. Mudah-mudahan ini terlaksana dan tercapai, kira-kira seperti itu. Dan kalian akan presentasikan sebelum dipublish artikel ilmiah ini, kalian akan presentasikan di hadapan kawan-kawannya. Nanti kita lihat, kita exercise apakah nanti cukup panitia besar yang presentasi ataukah per kelompok. Saya berharap kita bisa running per kelompok ya. Mungkin tidak harus 1 hari, tapi mungkin bisa 2 hari atau 3 hari mengundang dosen-dosen gitu. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kalau tidak ya berarti satu kelompok besar saja panitia bersama yang akan mempresentasikan hasil kegiatan KKN-nya gitu ya. Nanti kita lihat situasi di belakang. Tapi siapkan saja per kelompok ya. Kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini isinya karena yang kalau kita lihat dari laporan akhir ini kan sederhana, isi yang lainnya kalian sudah tahu, hanya tinggal format lembar pengesahannya kayak apa Pak. Nah, format pengesahannya itu yang pertama adalah tema KKN kalian atau judul per kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya, kemudian ada 3 orang yang menyetujui. Kalau di sini kan ada 4 ya di contoh ini, sebenarnya cukup 3. 1 dosen pembimbing atau dosen pamong, 2 ketua program studi, dan ketiga dari dekan atau fakultas gitu ya. Dan jangan lupa nanti untuk panitia nih Fauzi dan kawan-kawannya siapkan setelah acara di kegiatan KKN ini, jangan sampai pulang ke kampus belum mendapat surat keterangan KKN dari pejabat desa. Jadi nanti ada satu surat yang diberikan oleh perangkat desanya bahwa kelompok kalian ini telah melakukan KKN dengan baik gitu. Ada surat semacam itu dari pejabat desa. Kemudian fakultas akan menyiapkan MOU dengan kepala desa, dengan desa tersebut, Desa Bojongkulur. Kemudian kita tanda tangani dan ini menjadi program kerjasama antara Fakultas Agama Islam dengan Desa Bojongkulur. Jadi nanti mohon dimediasi ya Fauzi mengenai hal ini, MOU antara fakultas dengan desa yang tempat kita lokasi KKN. Oke, gitu ya. Siap. Terakhir adalah agenda berikutnya. Jadi ini materi tadi tentang hal-hal untuk kalian perhatikan mengenai evaluasi program kalian dan bentuk laporannya.
Dan agenda berikutnya minggu depan sudah mulai Fauzi ajukan anggaran ke BAU, Biro Biro Administrasi dan Keuangan, kita kira-kira gitu ya, BAU. Nah, BAU. Ajukan anggaran ke BAU, Fauzi. Hari Senin kalau saya bisa minta sudah masuk proposal anggarannya, RAB-nya dengan pagu yang paling maksimal yang kalian bisa serap, gitu ya. Kemudian nanti dari sana akan menyerahkan langsung kepada kalian. Jadi bukan menyerahkan ke saya, menyerahkannya langsung ke panitia bersama melalui ketua panitia dengan bendaharanya. Jadi nggak lewat Pak Muhammad Sidik, nanti Pak Muhammad Sidik ngambil ini lagi benefit, nggak, jangan ya. Kalau kalau kelewat saya kan nanti mampir dulu ke Aman Pak, deposito, aman. mampir dulu ke deposito Ji, dari situ baru ini. Siap, siap. Nah seperti itu ya. Jadi nanti hari Senin harus sudah bisa. Ini hari ini kita mau lihat Fauzi akan mempresentasikan program yang sudah kalian rencang dan diskusikan bersama, baik bersama ketua-ketua kelompok koordinatornya, seperti apa, RAB-nya bagaimana. Ambil RAB yang paling optimal dari 60% itu ya Ji, jangan kurang, supaya bisa diserap keseluruhannya oleh kalian begitu. Nanti kalau ada sisa anggaran bisa dimanfaatkan buat yang lain gitu ya. Kemudian serah terima anggaran, nanti tinggal menunggu kalau RAB-nya sudah masuk. Nah, tinggal saya ketok pintu dan mengingatkan dari BAU supaya kita bisa melakukan serah terima. Kalau kalian masukkan di Senin, mudah-mudahan di hari Kamis kalian sudah cair anggarannya, kalian bisa langsung belanja. Karena di tanggal 30 kita harus sudah bisa acara pelepasan. Jadi agenda kita di Sabtu depan adalah acara pelepasan ya. Jadi finalisasi seluruh persiapan kita plus acara pelepasan. Pelepasan ini tolong disiapkan Ji, undang Pak Rektor, undang Pak Warek 1, undang Pak Bu Warek 3 kalau masih ada Warek 3-nya. Kalau tidak salah Bu Rahma sudah melepas Warek 3, sudah definitif ke mana? Ke ini, ke Fakultas Hukum. Kemudian undang LPPM. Jadi Rektor, Warek, kemudian ada LPPM. Bu siapa namanya? Bu Eni kalau tidak salah, yang baru, dia pejabat baru gitu ya. Nah itu diundang di pelepasan tanggal 30 Oktober. Nanti acaranya bolehlah kita mulai dari ba'da zuhur gitu ya, misalnya pukul 1 atau pukul 2 begitu. Nanti sore sudah bisa selesai. Kemudian keberangkatan tim KKN tanggal 1 atau tanggal 2 November lah, bisa di hari Senin atau Selasa depan lah gitu ya. Tanggal 1 atau tanggal 2 November, kalau bisa sih di tanggal 1 aja biar persis. Tidak perlu semuanya hadir, cukup perwakilan setiap kelompok juga boleh. Kemudian di sana kita buat acara bersama perangkat desanya Fauji. Perangkat desa, karena saya akan datang, saya akan agendakan untuk saya bisa datang, kemudian bisa menyerahkan kalian. Kulon nuwun lah ketok pintu, mohon izin nitip anak-anak di sini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon diingatkan mereka dan sebagainya gitu ya. Tidak harus 90 orang pergi ke sana, cukup perwakilan saja, nanti didampingi oleh kaprodi. Ya Ibu Laila sama Ustadz Burhan Ali kalau bisa ikutan Senin depan ya. Baik, Tanggal siap 1 Pak. November coba kita agendakan, mudah-mudahan sehat Bu Lela. Jangan lupa minum Oh. vitamin I. Nah, kalau saya punya vitamin I. Oke, baik. Kemudian nanti di minggu pertama itu adalah proses adaptasi Fauzi dan kawan-kawan. Lakukanlah penyesuaian jika memang diperlukan, misalnya kontrakan kurang atau kontrakan kelebihan atau bagaimana, atau misalnya butuh ini butuh itu, kalian lakukan penyesuaian, itu proses adaptasi. Nanti di minggu pertama di bulan November kira-kira di tanggal 6 bisa buat di hari Sabtunya satu acara bareng-bareng, karena nanti kumpul bareng, bisa juga seperti itu. Bisa bikin acara di beberapa spot supaya tidak berkerumun, atau mau dibikin satu tempat kemudian pecah kegiatannya juga bisa gitu ya. Pecah kegiatan maksudnya setelah dari satu kemudian ada beberapa kelompok ke sana, ada beberapa selama untuk sebagai pecah telur kegiatan bersamanya. Tetapi di tanggal 1 harapannya sudah ada beberapa orang yang kemudian mulai stay di sana, sudah mulai tinggal di sana Ji. Jadi tanggal 1 sudah mulai tinggal di sana, sudah beradaptasi, babas alas, kenalan dengan orang. Jadi teman-temannya yang datang selanjutnya itu sudah kemudian lebih mudah untuk beradaptasi di lokasi. Saya kira itu hal-hal yang penting untuk saya sampaikan pada
materi hari ini. Setelah ini kita akan dengarkan Fauzi untuk memaparkan program apa saja, kemudian RAB-nya seperti apa, mau saya lihat, dan mudah-mudahan ada feedback nanti dari Ibu Laila dan Ustadz Burhan Ali ya. Ustadz Burhan Ali masih monitor, Ustadz? Baik, education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Pendidikan itu adalah kekuatan untuk berpikir dengan jernih, kekuatan untuk bersikap yang paling baik di dunia pekerjaan, dan juga kekuatan untuk menghargai hidup. What we learn becomes a part of who we are. Apa yang kita pelajari akan menjadi bagian dari diri kita, gitu kan? Karena apa yang akan terjadi di masa depan dimulai dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Think big, start small, learn fast. Berpikir besar, bergerak mulai dari hal yang kecil, sederhana, belajarlah dengan cepat. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Jadi ini kegiatannya, terlibatlah di dalam kegiatan KKN ini ya, dengan keterlibatan yang paling optimal dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan berhasil di dalam kegiatan KKN ini dan menjadi kebaikan untuk kalian semua, juga kita bersama. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan Ketua Panitia Fauzi menyampaikan paparannya. Selanjutnya akan diberikan feedback oleh Ibu Laila Sari dan juga Ustadz Burhan Ali. Saya kira demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih Pak Dekan dan